Assalamualaikum, Pak Ajis, Bu Nadia, Pak Yakob, Bu Puja nih sudah hadir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita tunggu yang lain dulu ya, Bapak Ibu ya. Siap.
Pak Fajri ngopi, Pak Fajri. Pak Tayyib, Simpang Rimba apa kabar? Baik Pak Ajis. Panas. Kan udah hujan terus kok masih panas? Panas ini Pak hari ini. Kemarin hujan 3 hari. Tapi kering lagi Pak. Kemarin kering. Kemarin kering? Kemarin sempat kering. Kering. 3 hari nggak mandi. Kan tinggal dia Pak di Lampur kan? Oh, iya di Lampur. Di Lampur kering Pak. Enggak. Sungainya Iya kan besar. kering 3 hari. Sungainya Lampur Sungainya besar. Sungai kan campur timah itu Pak. Apa Pak Fajri? Alhamdulillah Pak Ibu ya, sudah banyak yang bergabung nih. Pak Haji semangat nih. Sekarang stay di lokasi nih Pak, posisinya Pak. Oh, sudah pulang di rumah ya Pak? Enggak, masih di sekolahan. Oh, masih di sekolah ya. Alhamdulillah nih. Terima kasih nih Pak Ajis, kemudian Bu Heni, Bu Sulasmi, Pak Fajri, ini semangat nih Pak Fajri, Pak Tayyib, Bu Ya, Pak. Puja, nih, Bu Nadia nih hebat nih, memotivasi terus nih. Terima kasih Bu Nadia. Ibu Distri silakan di-share kameranya Bu Distri. Pak Alberto baru gabung. Pak Momon, alhamdulillah nih sudah hadir. Bu Suci silakan di-share kameranya Bu Suci. Bu Distri sudah terlihat. Terima kasih. Pak Momon. Assalamualaikum Pak Momon. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Suci sudah tampil nih. Oh, menghilang lagi Bu Suci. Ya, silahkan Bapak Ibu dicoba aktifkan dulu kameranya sambil menjajal kemampuan ini Zoom meeting ini ya. Nah, Pak Yakob sudah gabung nih. Silahkan Pak Yakob di-share kameranya. Sudah ada 16 yang bergabung. Kita tunggu beberapa orang lagi. 6 lagi ya yang belum gabung. Untuk Zoom meeting siang ini sudah saya set. Bapak Ibu bisa langsung masuk. Tidak usah di admit oleh saya. Ya. Bisa langsung masuk. Masih 16 nih, kita tunggu dulu sebentar lagi.
Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, dalam kondisi rawan ini, mengantuk. Bapak Ibu masih tetap berkomitmen ya untuk bisa mengikuti seluruh rangkaian acara Diklat PKB ini. Memang walaupun online, seperti saya sampaikan di awal bahwa Diklat ini lumayan ketat ya kegiatannya, yaitu harus ada pertemuan sinkronus dalam bentuk meeting sebanyak 2 kali sehari, seperti minum obat ya, 2 kali sehari. Gitu. Ya mudah-mudahan dengan pola seperti ini efeknya atau manfaatnya lebih terasa dibandingkan diklat online yang seperti biasa begitu Pak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, bagaimana hasil kerja mandirinya tadi untuk mencoba menginstalkan software tracker? Apakah sudah berhasil? Ya, Pak. Sudah ya, sudah berhasil download ya? Sudah. Lumayan besar filenya, downloadnya lama juga ya. Sudah, Pak. Tinggal Lama penggunaannya sejam. saja, Pak. Iya. Downloadnya lama, kemudian dapat filenya ya, disimpan ya. Nanti kalau sudah punya file installernya kan, bagi rekan yang lain yang belum mengikuti bisa dikopikan saja ya kan, kalau dekat bisa via flash disk gitu. Tidak usah mendownload lagi rekan-rekan yang lainnya, atau buat siswa kita juga sama, atau mungkin nanti buat menginstal di komputer sekolah ya, di Lemkom. Ibu punya mic dan yang mana Ibu? Ngobrol. Oh. Bisa di copy saja langsung ke flash disk, karena kalau menginstal terus tergantung dengan internet ya, dengan data internetnya. Dan Bapak Ibu rasakan tadi ketika download cukup lama ya. Baik, setelah itu Bapak Ibu install ya. Apakah ada kendala ketika menginstal Bapak Ibu? Tidak, Pak. Berhasil semua ya? Berhasil. Berhasil, alhamdulillah. Setelah berhasil menginstal, apakah kehilangan jejaknya atau ada shortcut-nya? Ada, Pak. Ada ya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin menggunakannya, sudah tersedia di desktopnya ya? Sudah ada ya? Sudah ada, baik. Nah, cuman mungkin pengalaman secara umum ketika selesai menginstal, terutama yang software tracker ini, kadang-kadang kita belum disediakan shortcut-nya. Jadi bingung mau dibuka di mana gitu, nggak ada gitu ya software-nya ya. Nah, seperti ini saya akan tunjukkan kendala yang biasa dijumpai. Saya coba share screen dulu Bapak Ibu ya. Saya share screen-nya ini aja. Oke. Sudah terlihat ya Bapak Ibu layar saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Sekarang berubah ya, jadi ada internetnya ya. Ada apa? Browser. Berubah atau masih Windows Explorer? Belum berubah, Pak. Sudah ada foto ya, ada foto. Ada foto gedung. Betul ya? Pak, baru Explorer, Pak. Oh, masih Explorer. Oke, kalau begitu saya ubah dulu share screen-nya, saya ulangi lagi. Baik, Bapak Ibu, bagaimana sekarang? Apakah terlihat ada foto gedung? Sudah. Sudah. Sudah terlihat. Oke. Oh, ini berarti saya setting lagi. Mohon maaf, saya ubah lagi nih. Ada suara feedback ya. Saya ubah lagi, share sound-nya dimatikan saja. Oke, share lagi. Terlihat ya? Ya, terlihat. Baik. Sekarang berubah menjadi desktop saya kan Bapak Ibu ya?
Iya. Oke, yang gambar ini ya, gambar orang ya. Baik, Bapak Ibu, ini ceritanya saya kan sudah install aplikasi tracker ya. Tapi pada saat mau menggunakannya, ini bingung di mana, tidak ada. Shortcut-nya tidak ada di sini kan, untuk tracker ini. Di desktop, di bar juga tidak ada di sini. Nah, oleh karena itu kita perlu, walaupun tadi sudah ada paparannya ya, kita perlu menghadirkan shortcut-nya supaya memudahkan kita ketika ingin menggunakan aplikasi tracker tersebut. Caranya banyak cara. Pertama yang saya sampaikan di video tutorial adalah dengan menempelkannya pada taskbar. Pada taskbar. Caranya pertama dicari di sini. Dicari dulu di fitur untuk mencari aplikasi ya di sini. Diketik saja tracker. Tracker. Nah, sehingga muncul aplikasi tracker. Nah, ini muncul ini mengapa? Karena saya sudah install sebelumnya. Nah, baik sebelum saya lebih lanjut, saya ulangi lagi. Nah, kadang-kadang kalau kita sudah install itu bingung tidak ada, balik lagi ke installer ke sini. Installernya ada di folder tertentu kan begitu ya, tergantung di mana Bapak Ibu menyimpan hasil downloadannya. Nah, misalnya di sini ya. Nah, ini. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menginstal tadi, jangan menginstal lagi, jangan membuka yang ini. Ini bukan shortcut untuk membuka aplikasi tracker, tapi ini adalah file untuk menginstal. Jadi kalau di double klik ini, maka ada informasi kita akan menginstal 2 kali gitu ya, menginstal lagi padahal sudah terinstal gitu. Kan bisa lagi, makanya jangan yang itu, jangan membuka lagi yang ini. Nah, ketika kehilangan jejak pada saat Bapak Ibu telah menginstal tracker, di sini tidak ada satupun aplikasi yang baru. Cara yang pertama adalah tadi di sini dicari di search di sini ya. Terlihat Bapak Ibu yang saya tampilkan sekarang? Terlihat, Pak. Lihat ya, ada type here to search ya. Betul ya? Ada tulisan type here to search. Tinggal cari saja trackernya. Nah, sehingga yang muncul di sini, ini shortcut untuk aplikasinya, bukan file installernya. Ini yang akan kita buka, cuman masih tersembunyi. Nah, untuk itu, supaya memudahkan kita ke depannya, ini bisa kita tempelkan di taskbar. Caranya, maaf, tadi ke klik. Kita tunggu sebentar. Saya ulangi lagi. Baik, saya tutup dulu. Nah, di sini klik kanan. Klik kanan, kemudian pilih pin to taskbar. Nah, sehingga akan nempel di sini. Jadi suatu saat kita memerlukan aplikasi tracker, tidak usah bingung lagi mencari di mana, tinggal dibuka dari sini. Diklik sekali, ini bisa tampil aplikasi trackernya, bisa terbuka. Nah, gitu ya. Nah, tadi di grup WA sempat bercanda juga Bapak Ibu ya. Wah, katanya ada yang shortcut-nya itu di desktop seperti ini di sini gitu ya, bukan di taskbar gitu ya. Nah, gitu. Saya pingin seperti itu gitu. Boleh tidak ya? Boleh ya. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kirim ke desktop. Kirim ke desktop. Tadi kan tidak ada pilihannya di sini. Di sini kan tidak ada. Yang saya itu langsung ada tadi. Nah, di sini kan tidak ada ya. Klik kanan, di sini tidak ada ke desktop. Nah, atau juga ada yang tidak ya. Nah, kalau yang tidak ada seperti yang saya, caranya bagaimana? Caranya dibuka aplikasi yang sudah terinstalnya. Kita cari saja di Windows Explorer. Kita buka. Saya akan buka ini Windows Explorer-nya, file Explorer-nya. Saya buka. Apakah terlihat sekarang sudah terbuka file Explorer yang punya saya? Sudah. Sudah ya. Ya. Biasanya kan kalau program itu di OS ya, di C ya. Nah, kita cari di C.
letak tracker ini ada di program file X86. Kita buka di sini. Ada folder-folder untuk aplikasi yang sudah diinstalkan di komputer masing-masing gitu ya. Tracker berarti dari huruf T ya, berarti ke bawah. Kita cari sini ke bawah. Nah, cari folder tracker ini ada di sini. Tracker, artinya ini sudah terinstal. Tracker, cari di sini yang aplikasi. Jadi tracker.exe. Ini yang besar filenya 3.621 kilobyte. Nah, di sini baru klik kanan, file tracker.exe ini, klik kanan, cari send to. Send to, nah di sini desktop atau create shortcut. Tinggal diklik saja. Nah, sehingga muncul di sini shortcut untuk tracker. Sama saja fungsinya ini sama dengan shortcut yang ini. Kalau ini adanya di desktopnya. Tinggal di rename saja. Rename, ini menjadi tracker saja cukup. Nah, gitu. Kalau kita buka sama saja nanti hasilnya. Nah, seperti ini, muncul seperti ini. Begitu Pak Ibu, bagaimana bisa diikuti yang tadi saya peragakan Bapak Ibu? Bapak. Sudah ya, malah sudah duluan Bapak Ibu lakukan itu ya. Ada yang menempelkannya di taskbar, ada juga yang menempelkannya di desktop. Nah, langkah tadi itu sebetulnya hal yang sepele, tetapi kadang-kadang menentukan. Kita sudah install tapi hilang di mana ya aplikasinya gitu ya, tidak ada. Nah, dengan cara seperti itu ini memudahkan kita untuk mencari dan membuka atau menggunakan aplikasi tracker. Apakah Bapak Ibu ada yang belum memunculkan shortcut-nya sampai saat ini? Nah, kalau belum, saya tunggu dulu. Bapak Ibu silahkan set dulu. Boleh di taskbar, boleh juga di desktop. Nah, boleh direspon saja di grup chat ya. Kalau sudah, tulis sudah. Kalau belum, tulis belum. Jadi boleh ditempelkan shortcut-nya di taskbar, boleh juga di desktop. Shortcut khusus untuk aplikasi trackernya. Silakan diketik saja responnya ya di grup chat. Oke, sudah ya, ada yang di taskbar. Baik, sudah. Bapak Ibu, mohon maaf sengaja saya pelan-pelan untuk untuk memandu materinya supaya sama-sama ini bareng gitu ya, sama-sama mengikuti, tidak ada yang tertinggal. Sudah, tapi tadi langsung muncul di desktop. Oh ya, Pak Momon. Jadi enak ya, ketika menginstal otomatis ada hasil instalannya itu ada shortcut-nya di desktop. Alhamdulillah. Bu Sulasmi sudah ada, sudah. Ini sudah semua kayaknya nih. Sudah semua ya. Ada Pak Lambok belum, Pak? Pak Lambo belum. Boleh ditunggu dulu. Sama Pak Momon itu kayaknya ada 2 akun. Oh, yang di ininya 2 akun ya. Yang di ikut Zoom meeting-nya. Maksudnya ini tadi di HP itu nanti kalau ini. Oh iya oke. Boleh kalau begitu. Nanti kalau demo Bapak Ibu bisa melihatnya di HP Zoom meeting-nya ya sambil dipraktekkan di komputernya. Boleh. Ya. Boleh. Baik. Ini sudah semua ya, ini sudah ya. Baik, kalau sudah bagaimana kalau kita lanjut Bapak Ibu ya? Kita lanjut untuk sedikit berkenalan dengan aplikasi trackernya. Nyamannya untuk Zoom ini nyamannya memang seperti ide Pak Momon tadi. Jadi Bapak Ibu buka Zoom-nya di HP.
buka Zoom di HP, lihat di HP. Nah, komputernya gunakan untuk praktek. Tapi kalaupun ingin menggunakan Zoom di komputer tidak apa-apa. Jadi nanti buka tutup saja. Diminimize dulu Zoom-nya, buka trackernya. Kemudian balik lagi ke Zoom, begitu ya. Boleh, bebas saja. Kalau saya sih menggunakan HP dulu, menggunakan komputer. Jadi nanti bolak-balik saja lah. Antara membuka Zoom meeting dengan mendemokan atau praktik eksplorasi untuk aplikasi trackernya. Baik, ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Silahkan. Pak nanya Pak. Dari Bu Distri ya, silakan Bu Distri. Silakan. Pak, itu background di belakang Bapak itu gimana Pak cara buatnya Pak? Oh, cara buatnya ya. Pertama Iya. Bu, Bapak Ibu harus punya ini dulu, harus punya gambar dulu. Gambar sekolahnya ya, foto sekolah atau apapun lah ya. Foto Ka'bah misalnya ya. Terus? Foto Ka'bah atau foto Monas gitu ya. Nah, kemudian, oke saya share screen dulu ya. Sebentar, saya share screen. Gak apa-apa lah, ini di luar topik dulu ya, sebentar ya. Pak, melenceng nggak apa-apa Pak ya? Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Santai saja Bu. Ini share screen. Share screen. Kalau share screen belum terlihat ya. Sebentar, caranya gimana ya? Share screen. Zoom meeting. Harus punya aplikasi Zoom-nya dulu ya Pak ya? Bentar dulu. Kalau share screen kayaknya yang Zoom saya tidak terlihat nih. Di sini Bu, di bagian bawah itu ada di bagian kanan ya. Di bagian kiri. Di kiri bawah. Tapi pakai PC, pakai itu Pak ya, pakai komputer ya? Pakai komputer. Kalau pakai HP? Pakai HP nggak tahu nih. Ya, saya gunakan komputer. Di tombol bawah itu di sebelah kiri ada simbol mikrofon ya. Dan ada simbol video. Nah, yang di simbol video ini ada pilihannya. Ada panah ke atas kan di sebelah kanannya. Nah, tinggal diklik di simbol video itu ada panah ke atas, tinggal diklik. Nanti ada pilihan, salah satunya ada pilihan choose virtual background. Oh. Nah, tinggal dimainkan di sana, diklik saja. Nah, nanti ada virtual background, tinggal choose virtual background, tinggal tanda plusnya diklik. Tanda plusnya diklik, cari gambar yang sudah Bapak Ibu siapkan. Boleh animasi, boleh video, boleh juga foto. Gitu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Iya. Oke. Iya Pak, makasih Pak ya. Sama-sama. Baik, kembali ke laptop ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita coba berkenalan dulu dengan aplikasi trackernya. Jadi tadi sudah saya demokan bagaimana memunculkan shortcut-nya ya, baik pada taskbar maupun pada desktopnya. Ada juga yang ketika install itu langsung terpasang shortcut-nya seperti Pak Momon tadi yang menginstal. Langsungnya tidak usah setting lagi. Tapi sebagian besar itu tidak ada shortcut-nya. Baik, saya akan coba share screen lagi. Baik, Bapak Ibu, saya akan buka aplikasi trackernya. Nah, untuk membuka aplikasi ini perlu waktu lama gitu ya. Jadi jangan panik, jangan sampai diklik beberapa kali, nanti terbukanya banyak. Kalau diklik lagi, diklik sekali tanpa tidak terbuka gitu. Oh ini belum terbuka, diklik beberapa kali, akhirnya terbukanya banyak trackernya. Nanti akan memberatkan komputer. Sebaiknya kalau terbuka banyak, di close saja, sisakan satu. Baik Bapak Ibu, silakan sambil dicoba dibuka aplikasi trackernya sampai tampak seperti ini. Sudah. Sudah ya, sudah terbuka ya. Nah, bisa bolak-balik ya antara melihat Zoom meeting dengan membuka aplikasi trackernya. Baik, di sini sudah muncul layar seperti ini. Ini layar kerjanya seperti ini. Ini seperti familiar saja. Ini tampilannya dengan aplikasi yang lain seperti misalnya MS Word, PowerPoint gitu ya, Excel. Kan ada simbol seperti ini ya.
Simbol ini untuk buka file, simbol ini untuk menyimpan, dan seterusnya. Nah, kecuali ada simbol-simbol khusus di sini, fiturnya memang khusus ada pada aplikasi tracker. Nah, di mana kita menganalisisnya, ini ada bagian ini. Ini ada bagian untuk menampilkan videonya. Apakah kursor saya terlihat Bapak Ibu penunjuknya? Terlihat, Pak. Terlihat ya, saya putar-putar kursornya terlihat ya. Ya. Nah, ini nanti daerah untuk menampilkan video atau fotonya. Tapi untuk praktek kali ini saya semuanya, bukan kebanyakan, semuanya itu berbasis video ya aplikasinya. Berbasis video yang kita analisis. Tentu sementara ini kita belum siap dengan rekaman video fenomena gerak yang kita buat sendiri kan, belum punya ya, belum merekam kan. Nah, untuk itu kita bisa memanfaatkan video-video contoh bawaan pada saat kita menginstal aplikasi tracker. Caranya tinggal dibuka saja. Buka di sini. Nah, ini di dokumen ini cari tracker. Jadi di dokumen di sini login dokumen, cari folder tracker. Masuk ke folder trackernya, di open. Di sini ada 2 folder di dalamnya. Ada eksperimen, ada video. Kemudian kita buka folder video. Nah, ini banyak contoh. Contoh untuk gerak parabola saja dulu ya. Ini yang namanya ball toss out. Ball toss out ini ya. Kemudian di open. Nah, sehingga muncul seperti ini. Nah, silahkan dicoba dulu Pak Ibu. Saya tunggu dulu. Silahkan dicoba dulu. Silahkan coba dibuka video contoh dengan judul videonya ball toss out. Dengan nama videonya ball toss out .move. Oh, gambarnya buram ya? Gambar pada saat share screen. Oke, nanti saya ubah share screen-nya di aplikasinya. Dicoba dulu, diikuti Bapak Ibu, silahkan. Sampai bisa membuka video ball toss out di aplikasi trackernya. Kalau sudah, ketikkan saja chat di sini sudah gitu ya. Sudah menampilkan videonya. Oke, Bu Puji sudah, Pak Isran sudah, Pak Tayyib sudah, Bu Puja sudah. Alhamdulillah sudah ya. Bu Suci sudah. Bu Suci menampilkan videonya ya sudah ya. Bu Distri sudah. Silakan saya tunggu Bapak Ibu yang lain. Silakan Pak Ajis, Pak Momon. Pak Naryo silakan, apakah sudah atau belum? Pak Yakob. Barusan mati Pak komputernya. Iya. Baru Habis buka. baterai mungkin ya. Ya, saya tunggu dulu silakan Bapak Ibu biar bareng-bareng semua. Ya, ini baru ngidupin dari apa? Dari awal lagi. Ya, nggak apa-apa, kami tunggu Pak, silakan. Ya, dari HP dulu, dari HP. Dari HP. Ya. Gunakan HP-nya untuk Zoom, kemudian komputernya untuk praktiknya. Oh, Bu Salasmi ini ada kendala sinyal ya, ya nggak apa-apa, dicoba saja Bu. Oke, Bu Heni bertanya, maaf Pak, di mana buka awalnya? Buka trackernya maksudnya ya, Bu Heni ya? Iya Pak. Ya, oke, kalau begitu saya akan share screen lagi ya, share lagi yang tadi.
Saya ulangi yang tadi, saya share screen-nya tracker aja. Tracker saya share. Baik. Apakah tampilan layar saya sudah terlihat dan jelas, tidak buram? Apakah terlihat Sudah, Pak. tampilan sudah buram tidak? Buram, Pak. Jelas Pak, cukup jelas. Cukup jelas ya, baik. Ini kan sudah terbuka ya, saya ulangi lagi, ditutup lagi nih. Baik. Nah, pertama untuk membuka filenya di sini, file, kemudian open file. Open file. Jadi file, open file, kemudian cari di dokumen ya. Di dokumen, dicari di dokumen, di folder dokumen, diubah dulu ke folder dokumen. Kemudian cari folder tracker. Kalau sudah menginstal tracker dengan sempurna, pasti ada folder trackernya. Folder tracker, kemudian di sini ada 2 folder. Kita masuk ke folder video. Kemudian cari, ini banyak file videonya, cari yang ball-toss-out.mov ya, atau ball-toss-out saja ya, ball-toss-out. Kemudian di open. Nah, seperti ini. Sampai tampil video ball-toss-out-nya, yaitu gerak parabola. Nah, silakan diulangi lagi bagi yang belum, Bapak Ibu. Silakan diikuti. Bu Heni ya, silakan. Belum nih Pak, belum. Oke, Bu Kusdiarti setelah buka tracker bisa klik tadi simbol open file atau diklik file, open file. Kemudian cari file di folder video pada folder tracker. Video. Ini masih buram katanya ya tampilannya. Oke, saya ulangi lagi, share screen sekali lagi. Bapak Ibu sambil mencoba, saya coba share screen lagi ya. Boleh yang menggunakan HP dilihat saja share screen-nya lagi. Baik. Apakah sudah tampil aplikasi tracker di layar komputer saya? Sudah, Pak, tapi buram, Pak. Sudah. Buram. Sudah, Pak. Sudah ya. Ini terbaca tidak? Ini file, tulisannya terbaca tidak? File, Pak. edit, video. Iya, Pak. Terbaca, Ya, Pak. terbaca. Ada yang terbaca, yang Terbaca, buram Pak. ya. Terbaca. Yang buram itu dibuka di HP atau di komputer? Di komputer, Pak. Di komputer tapi buram ya Iya. tampilannya. Iya, Iya, Pak. Oh, ini apa ya? Apakah kendala jaringan atau apa nih? Ringan kayaknya. Sepertinya jaringan. Kayaknya Ya. kendala jaringan, Pak. Jaringan. Ya. Soalnya Karena ini ada juga lumayan yang jelas ya. ada yang jelas, ada yang tidak ya. Iya. Oke. Kalau buramnya seberapa buram nih? Apakah bisa membaca tulisan-tulisannya? Tidak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Oh gitu ya. Baik, gimana solusinya ya? Oh, kalau begitu Saya jelas, Pak. tidak apa-apa ya bagi yang masih buram, tidak apa-apa. Ikuti saja mungkin suara ya yang bisa jelasnya. Kalau suara jelas ya? Iya, jelas. Kalau buram tidak apa-apa. Nanti kan ada rekamannya. Insya Allah kalau rekamannya itu akan jelas. Nanti tinggal dibuka ulang saja rekamannya ya. Oke, Pak. Oke. Berarti mungkin tidak bisa mengikuti secara optimal ya untuk meetingnya. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa mengulang setelah meeting ini selesai gitu ya. Tapi bagi yang jelas bisa sambil mengikuti sekarang. Baik, ulangi lagi untuk membukanya bisa menggunakan simbol ini. Apakah terlihat penunjuk panahnya? Lihat ya. Nah, open di sini, kemudian cari di dokumen, kemudian cari folder tracker, huruf T ya berarti ke bawah, di scroll saja ke bawah. Tracker dibuka, di open. Nah, kemudian video di open. Nah, cari yang ball toss out di open lagi. Gitu ya.
Atau bisa juga dari ini, file, open file, sama saja. Kalau ini jalan pintas, kalau ini kan menggunakan fitur menu gitu ya. Sama, cari di atau di dokumen, folder tracker, masuk ke folder video. Kemudian buka filenya gitu ya. Sehingga terbuka seperti ini. Ya. Maaf Pak, Ya, udah silakan. video nih di mana yang dibuka ini saya udah gini nih. Kalau begitu Video. coba nih, punya siapa ini? Pak Momon atau Pak Ajis? Yang bicara barusan. Yang saya ini Pak. Pak Momon ya? Ya. Oke. Saya buka file, open file, keluarnya begitu, login video. Pak Momon coba untuk share screen. Ada tidak fasilitas share screen di Zoom-nya? Ke Zoom. Oh, Zoom-nya di itu ya? Zoom-nya di HP ya? Ya. Oh, nggak bisa Di berarti. HP. Kalau begitu pakai suara saja ya. Di mana Pak Momon Ya. coba sampai di mana barusan? Jadi saya klik file, tulisan file ya. Ya. Keluarnya, kemudian buka open file. Open file terus. Setelah dibuka open file, keluarnya ini ada kotak login video. Ini 660W stopnya gitu. Bisa diubah-ubah Pak. Ini, Pak. Cari folder dokumen. Cari folder dokumen. Oh, Ya, diubah saja. dokumen ya. Ya, cari folder dokumen. Oh ya, tadi pada saat menginstal, apakah dicentang tidak include video and eksperimennya Pak Momon tadi pada waktu menginstal? Dicentang hanya video. Oh, ya, kalau dicentang berarti ada. Cari di dokumen dulu Pak, buka folder dokumennya. Dokumennya. Kalau Oh, sudah ada. terbuka folder dokumennya, atau belum ketemu? Nah, saya tunjukkan lagi nih. Saya tunjukkan lagi trackernya. Nah, di sini Pak. Pak Momon bisa melihat kursor saya? Penunjuknya? Ya, sudah anak kayak gitu Pak. Nah, seperti itu keluarnya. Ya. Sudah video keluarnya? Iya. Video ya, sudah ada di dalam video. Ini kan banyak file ya. Bisa digeser-geser Pak. Digeser-geser, ini banyak filenya. Yang Bapak cari yang ada huruf aja. Huruf B, bal, out. Yang ini, bal, toss out. Cari yang B ya? Ya. Bal, toss out, mob ya? Betul, betul. Nah, itu dibuka. Oh, itu. Alhamdulillah. Terbuka ya Pak ya? Sudah. Sudah, sip. Alhamdulillah. Sudah keluar. Ya, keluar. Alhamdulillah. Bisa ya? Ya bisa, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, sip. Nah, sekarang saya kembali lagi ke share screen. Nah, ini aplikasi Tracker ini ada fungsi seperti pemutar videonya. Jadi bisa memutarkan video di software Tracker. Caranya ini, di bawah ini kan ada simbol panah ke kanan ya, yang warna hijau. Diklik sama saya ini. Nanti Bapak Ibu cobanya belakangan ya. Diklik di sini, ini jalan videonya. Nah, gitu ya. Kalau ini kembali ke frame, ini sudah ada di frame terakhir. Kembali lagi ke awal seperti ini saja. Ini jalan. Seperti itu. Bisa di play gitu ya videonya. Bisa dicoba. Nah, ini bukan animasi. Ini bukan animasi, bukan simulasi. Ini videonya asli. Video benda asli yang fenomena gerak benda asli, gerak parabola yang direkam gitu ya, menggunakan alat perekam video. Jadi asli, bukan animasi, bukan simulasi. Gitu. Boleh dicoba Bapak Ibu, di play, silakan. Ya, boleh di-share. Jadi sekarang kita baru mengeksplorasi fungsi membuka file ya, membuka file video dan mencoba menjalankannya.
Bagaimana Bapak Ibu? Itu sudah bisa ya? Nah, bagaimana untuk ekstensinya? Apakah MOV atau yang lainnya? MOV bisa, yang lain pun bisa ya. Kita coba yang MOV dulu saja. Nanti Bapak Ibu merekam pakai MP4 juga bisa ya. Rekam HP biasanya defaultnya ke MP4 ya. Nah, itu videonya bisa kita analisis juga, bisa kita buka. Oh, Pak Naryo sudah jawab. Terima kasih Pak Naryo. Oke. Sudah semuanya sudah mencoba ya? Buka video dan juga sudah play ya. Sudah di-play videonya, jalan ya. Sudah bisa diputar videonya. Ada yang belum? Ada yang belum? Kalau bisa dicobanya sekarang gitu ya, supaya ketahuan nanti ada kendala atau tidak. Nanti kalaupun misalnya tertinggal, bisa diulangi secara mandiri ya. Iya, Pak. Sudah bisa ya, alhamdulillah sudah bisa nih, sudah bisa ya. Baik, selanjutnya saya share screen lagi. Nah, kemudian yang penting di sini adalah ini, angka 1 ini. Kira-kira apa fungsinya angka 1 ini, Bapak Ibu? Ini saya klik, nih banyak nih angkanya. Yang mana, Pak? Angka satunya, Pak? Nah, ini fungsinya untuk mengatur jumlah frame yang ditampilkan. Karena kan prinsipnya video itu adalah gabungan dari banyak foto-foto kan gitu ya. Foto ke-1, foto ke-2, foto ke-3. Foto-foto itu kita kenal dengan frame. Frame ke-1 itu kan gambar sebetulnya atau foto. Frame 1, frame 2, frame 3 gitu ya. Nah, kalau ingin detail, maka ini pilih angka 1. Artinya videonya akan diputar dari frame ke-1 ke frame ke-2. Dari frame ke-2 ke frame ke-3. Dan seterusnya dari frame ke-3 ke frame ke-4. Jadi dengan step 1 frame ini ya. Tapi konsekuensinya banyak frame nantinya. Banyak frame-nya detail ini satu-satu. Nah, kalau dirasa frame-nya terlalu banyak, misalnya dengan kamera yang bagus, itu akan menghasilkan frame yang banyak gitu ya per detiknya itu. Nanti kebanyakan akan capek memberikan tanda titiknya gitu ya. Antara frame-nya itu akan dekat sekali perubahannya. Bisa kita jarangkan frame-nya. Misalnya diklik 3. Ini artinya frame ke-1, dari frame ke-1 tidak ke frame ke-2, tapi lompat 3 frame. Lompat masuk ke frame ke-4. Dari frame ke-4 masuk ke frame ke berapa ya? Lompat 3 frame lagi gitu. Ke frame ke-8 dan seterusnya. Kita coba dicek lagi. Nah, lebih sedikit frame-nya kan? Beda dengan yang 1 tadi. Coba perhatikan Bapak Ibu gerakannya. Ini lebih sedikit frame-nya. Karena lompat 3 frame, 3 frame. Kalau yang awalnya di pautnya itu lompatnya 1 frame, 1 frame. Ya, silakan dicoba dulu Pak Ibu, dites dulu untuk mengatur jumlah frame yang ditampilkan. Ya, silakan dicoba dulu. Dicoba untuk mengatur lompatan frame-nya ya. Apakah 1 frame, 1 frame, atau lompat 3 frame, lompat 2 frame, silakan dicoba. Frame cuman ini. Ada kendala Bapak Ibu? Kalau ada kendala boleh tanyakan ya di chat atau boleh diskusi langsung menggunakan mikrofon. Ngaturnya gimana, Pak? Gimana Bu? Siapa yang bertanya? Ngaturnya tadi di mana? Mengatur jumlah frame yang diputarnya atau lompatan frame-nya gitu ya? Ya, oke, saya share lagi. Ya. Share lagi. Mengaturnya di sini. Ibu bisa melihat
penunjuk saya, kursor saya ini? Iya, bisa. Nah, ini angka 1 ini. Angka 1. Ya, ini artinya video diputar 1 frame, 1 frame. Frame ke-1, ke frame ke-2, frame ke-2, ke frame ke-3, terus berurutan. Kalau ingin dilompat, 2 frame, 2 frame, bisa diklik 2. Kalau 3 frame, 3 frame, diklik 3. Bagaimana bedanya? Perhatikan, ini saya set 1 frame, 1 frame. Ini kembali lagi ya di awal frame, di play. Nah ini 1 frame, 1 frame. Jadi semua frame ditampilkan, tidak ada yang dilompat. Bagaimana kalau 2? Balik lagi. Nah ini terlompati frame-nya. Bagaimana kalau 3? Nah makin banyak frame yang dilewat. Bagaimana kalau 5? Oh iya. Nah, sedikit sekali frame-nya karena banyak yang dilompati, yang dilewat, tidak tampil. Begitu, Bu. Dicoba, Bu. Iya, udah Pak. Rakur. Iya, makasih Pak. Udah. Sip, mudah ya. Baik, selanjutnya mungkin tidak akan disampaikan semua fitur yang ada di tracker karena saya pun belum menguasai semuanya gitu ya. Ini mungkin yang saya sampaikan yang sering digunakan saja. Yang pokok-pokok saja yang memang dipakai pada saat setting dan pada saat menganalisis gitu ya. Pertama kita mengatur jumlah frame. Untuk pengaturan jumlah frame bisa di awal, bisa di akhir sesuai nanti kondisi ya. Kalau sudah diatur 1 frame, ternyata pada saat tracking kebanyakan frame-nya bisa disusulkan, dikurangi jumlah frame-nya dengan cara dilompati gitu ya. Baik, sementara ini saya set di 1 dulu saja supaya banyak frame yang bisa kita track. Nah, jadi maksud tracking ini adalah nanti kita akan men-track posisi-posisi bola tadi, bola yang putih itu. Karena setiap saat posisinya akan berubah kan gitu ya. Kita akan mentandai posisi bola di setiap waktu. Gitu. Nah sebelum ke sana, ini kira-kira semua frame-nya bermanfaat tidak Pak Ibu untuk satu film ini? Dari awal sampai akhir, kira-kira frame-nya bermanfaat tidak? Kita coba lagi diputar. Kira-kira semua frame bisa kita pakai tidak? Nah, sepertinya tidak semua ya. Ada frame-frame yang harus kita buang. Contohnya tangan ini. Ini kan posisi bola tidak ada, yang adanya tangan kan gitu ya. Sampai mengayun begini kan. Nah, paling di sini posisi bolanya kan. Nah, untuk itu bisa kita geserkan. Bisa kita geserkan. Ini ada tanda segitiga hitam di sebelah kiri dan segitiga hitam di sebelah kanan. Ini merupakan batas awal video yang kita gunakan. Ini yang sebelah kanan batas akhir video. Kalau ini settingannya frame ke-1 ini frame terakhir gitu ya. Padahal frame-nya tidak semuanya bisa kita pakai. Oleh karena itu bisa kita geser. Caranya digeser saja. Di segitiga ini diklik, digeser saja. Digeser. Digeser. Sampai posisi memang bolanya terlihat gitu ya. Mundur lagi. Nah ini. Bisa kita gunakan ini sebagai awal frame. Jadi bisa kita geser. Kita geser. Cara kedua, tidak kita geser. Cara kedua, kita lakukan pemindaian frame-nya dengan seperti ini. Diklik yang sebelah sini, diklik. Ini satu frame ini pergerakannya. Nah, setelah di sini, ini kan masih di awal ya pembatasnya. Titik awal frame-nya. Nah, kita ini di posisi penunjuk frame terkininya ini di klik kanan, kemudian set, di set start frame. Hasilnya sama. Kalau tadi digeser secara manual, nah, kalau yang terakhir ini dilakukan setting dengan menggunakan pilihan yang tersedia. Klik kanan, set start frame. Boleh dengan 2 cara. Apakah bisa diikuti Bapak Ibu? Kalau bisa dicoba dulu ya. Pak. Dicoba dulu. Oke.
Ya, silakan dicoba dulu ya. Sudah berhasil? Kalau sudah, ketik saja sudah ya. Sudah set frame awal gitu ya. Sudah berhasil set frame awal. Oke, Bu Suci sudah ya. Bu Puja sudah, Pak Tayyib sudah. Bu Puji Hayati sudah. Bu Sulasmi, Bu Heni sudah, Pak Yakob sudah, Pak Naryo sudah. Ini Bu Distri sudah semua ini, Bu. Ya, oke. Pak Isran sudah. Oke. Baik, sudah. Sudah. Oke. Bagaimana Pak ini, Pak kayaknya putus ya, Pak ini sudah menghilang ini. Putus jaringannya ya. Tinggal 19 yang hadir. Pak Momon sudah berhasil, Pak? Untuk melakukan setting frame-nya. Nah, nanti posisinya seperti ini ya, nanti. Posisi frame-nya. Seperti ini ya, sudah ada di posisi benda lepas dari tangan gitu ya. Posisinya. Untuk rincinya ini bisa menggunakan ini, bisa digeser-geser. Nah, tapi ini tidak bisa digeser lebih lanjut karena sudah dibatasi posisi star-nya ini di sini. Star frame-nya pada frame keberapa? Pada frame ke-9. Silakan disamakan saja ya. Ini pada, Bapak Ibu bisa baca di sini. Star frame-nya pada frame ke-9. Sudah ya? Nah, kalau sudah, silakan lanjutkan dengan mengatur batas terakhirnya. Dengan mengatur batas terakhirnya. Ini kalau kita jalankan videonya, ini masih kejauhan kan ya? Nah, bisa kita pundurkan. Dipundurkan di sini. Pundurkan, terus kira-kira sampai mana ya? Nah, sampai sini misalnya. Ini posisi bendanya. Klik kanan lagi, set and frame. Nah, seperti itu. Ya, kalau kita jalankan, ini kembali lagi ke awal, klik yang ini. Nah, maka posisinya sudah frame yang berguna saja. Nah, gitu. Jadi di sini mulai ada kecepatan awalnya gitu ya, dihitung berapa kecepatan awal di sini, kemudian berapa sudutnya nanti. Oke. Silakan dicoba Bapak Ibu. Sudah ya? Sudah ya? Ada yang belum? Kalau belum diketikkan belum di sini ya, biar saya tunggu nanti. Sama ya, Dak? Ya, langkahnya sama, cuman yang tadi itu mengatur batas startnya, terakhir mengatur batas finishnya. Udah awal aja sendiri. Mau jadi. Oh iya, batasnya berapa ya? Baik, saya coba.
Nah, nanti kalau misalnya ternyata pengaturan batas ini belum sesuai, bisa menyusul nanti disesuaikan kembali ya pada saat kita sudah mengatur koordinatnya. Ini untuk frame awalnya. Yang awal tadi frame ke-9, kemudian yang akhirnya di frame ke-25. Jadi frame 9 dan frame ke-25. Oke, saya ketik ya. Frame 25. Frame 25. Iya, disorot saja, Bu. Bu Muniatuj ya. Disorot saja, Bu. Disorot, apa namanya, kursornya disorot ke lokasi frame-nya, nanti akan muncul. Akan muncul frame 9. Nggak terlihat. Dan didekat-dekatkan saja, Bu. Coba saya ulangi lagi ya. Nah, di sini. Didekatkan saya ke sini. Yang di hitam ya, Pak ya? Iya. Di hitam ya, Pak ya? Iya. Yang besar kan, Pak, yang di bawah yang hitam Nah, ya. ini jadi star frame, jadi muncul sebentar kok munculnya. Tidak langsung muncul, saya cari-cari nih, dicari-cari, kadang muncul, kadang tidak. Kalau pas posisinya, nah muncul. Ada ya, Pak ya? Ada ya, ini juga sama. Nah, end frame. Coba lagi. 5. Oke. Coba-coba saja didekatkan ya penunjuknya. Jadi kalau berubah dari simbol panah menjadi simbol tangan, itu akan muncul tulisannya. Pada saat penunjuknya berubah menjadi simbol tangan. Nah, gitu ya. Asalnya kan panah mendekat ke sini jadi tangan. Dan muncul tulisan. Baik. Coba lagi sekali lagi ya di play ini. Nah, jadi posisinya di sini. Kembali lagi. Bisa saya lanjutkan Bapak Ibu atau menunggu sebentar? Bentar Pak, coba lagi dulu. Oke, baik. Ditunggu dulu sebentar. Baik, saya tunggu sebentar ya. Baik, sudah Bapak Ibu ya? Bisa saya lanjut? Atau perlu waktu untuk menunggu? Bisa lanjut ya? Baik, bisa lanjut. Nanti Pak Ibu yang belum mengikuti sampai terakhir ini bisa diulangi lagi nanti ya. Baik. Kemudian kita Pak, mau coba. tanya, Pak. Ya, silakan Bu. Setelah kita atur dari frame ke-9 tadi sampai ke 25, ya. Bola sampai ke 25 berarti posisinya masih di atas ya Pak ya? Benar nggak itu Pak? Iya, di atas. Tidak apa-apa. Nanti kita akan set koordinatnya Bu. Jadi masih di atas tapi nanti kita set jadi pas koordinat sumbu X nantinya. Bisa Bu ya? Lanjut ya.
Baik, lanjut dulu. Nah, baik. Ini sudah di posisi awal lagi. Saya play sekali lagi. Ini posisi akhir di sini. Ya ini di atas, belum jatuh ke ini. Belum jatuh. Karena di sini posisinya ke bawah pun ini tidak terlacak karena lantainya tidak masuk ke dalam rekaman. Jadi kita bisa menganalisis gerakan parabola di sini saja. Baik. Kemudian saya akan coba munculkan koordinat kartesiusnya. Perhatikan penunjuknya. Apakah terlihat penunjuknya di sini? Petunjuk atau kursor saya? Terlihat ya? Terlihat, Pak. Ya. Nah, Ya. saya pakai yang ini nih, tombol ini. Tombol koordinat ini, diklik. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini koordinat kartesiusnya. Kalau kita perhatikan, di salah satu garis ini ada penanda ini. Strip yang kecil ini terlihat Bapak Ibu? Iya, Pak. Nah, Kelihatan, Pak. ini Kelihatan, adalah Pak. menunjukkan bahwa garis yang ini adalah X positif. Ini X positif. Kalau ini X positif, berarti ke sininya X negatif. X negatif. Berarti kalau X negatif, ini X positif, berarti ke sini Y Y positif. Ke bawahnya Y negatif. Y negatif. Mengapa ada tandanya? Kadang-kadang kita memutar atau menggeserkan arah dari koordinatnya. Seperti ini. Jadi, kalau begini sama saja. Ini arah X positif. Ini arah X negatif. Kalau seperti ini, jadi berubah ya. Yang vertikalnya jadi X. Yang horizontalnya jadi Y. Kalau ke sini X positif, kemana Y positifnya? Kiri. Ke kiri. Dan seterusnya. Untuk sementara kita gunakan arah yang normal dulu saja. Nah, ini untuk supaya rata kembali, boleh diketikkan saja 90 derajat di sini. Di sini 90 derajat diketik. Ini pas rata. Kalau digeser-geser kan jadinya kurang presisi ya. Kalau menggeser-geser. Maaf. Nah, menggeser-geser begini kurang posisi. Ini kelebihan 0,7 derajat gitu ya. Nah, lebih baik di maaf kok jadi ke atas ini. Oke. Bentar. Nol. Maaf, 0 ya, bukan 90. Nah, 0 di sini. Baik. Sampai sini, kemudian ini berarti kan 0,0-nya Bapak Ibu ya? Ini 0,0-nya. Sementara bola ada di sini. Boleh saja sebetulnya. Tapi lebih baik lagi untuk tidak memperumit analisisnya, bisa kita geser saja. Kita geser posisi 0,0-nya di bola. Awal bola. Kalau belum yakin, bisa diperbesar gambarnya dengan cara scroll ke depan. Pada mouse di scroll ke depan. Nah, ini jadi besar. Untuk mengecilkannya, di scroll ke belakang. Menggesernya juga sama. Tinggal digeserkan, tinggal di drag gitu ya. Nah, ini kalau ingin pas, nah silahkan cari yang tengahnya. Di scroll lagi ke belakang, jadi kecil kembali. Nah, silakan Pak Ibu dicoba dulu. Aktifkan kartesiusnya, kemudian di set di 0,0-nya pada saat bola mau bergerak. Oh ya, ini ada pertanyaan ya. Pertanyaan dari Bu Heni. Kenapa di komputernya Bu Heni hanya muncul satu segitiga hitamnya, yang premnya 25-nya nggak ada. Oh, satu. Mestinya ada dua ya, ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu kemungkinan setnya sama-sama star. Harusnya yang satu, yang sebelah kiri, klik kanan, set star frame. Yang sebelah kanannya, klik kanan, set, finish. Finish frame-nya gitu ya, akhirnya.
Nah, yang ini yang frame-nya. Yang ini set start frame-nya. Sementara sebelah sini set end frame. Jangan dua-duanya start, jangan dua-duanya end. Gitu ya. Dicoba Bu Heni, dikoreksi kembali. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. kemudian baru connect, oke. Ya, ini sudah ya. Istri sudah, Bu Heni sudah. Bu Kusdiarti baru connect. Apakah bisa mengikuti Bu Kusdiarti yang tadi didemokan? Saya lanjut lagi. Pak Ibu, saya lanjut lagi ke trackernya. Kita coba cek ya. Nah, ini akhirnya kebetulan pas. Kebetulan frame 25 itu pas di sumbu X-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya merasa kurang pas, boleh ditambahkan di sini ya, digeser kembali. Ini sudah kelebihan ya. Nah, coba mundur. Nah, berarti pasnya di sini memang. Klik kanan, set and frame. Ini pada frame ke-25. Saya ulangi lagi. Jadi posisi bergeraknya sudah terlihat enak. Ada koordinat kartesiusnya dan terlihat gerak bendanya parabola. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perhatikan di sini ada garis putih. Nah, ini garis putih ini sengaja dibuat sebagai penanda. Penanda yang akan dijadikan patokan untuk melakukan kalibrasi. Jadi nanti pada saat merekam video fenomena gerak, itu harus ada penanda yang masuk ke dalam rekaman video. Boleh seperti ini. Penanda ini harus diketahui panjang aslinya. Yang di sini panjang aslinya itu 1 meter. Ini panjangnya 1 meter. Boleh kan dengan cara yang lain? Boleh. Misalnya dengan tanda titik. Titik di sini dengan titik di sini. Panjangnya 1 meter. Boleh tidak vertikal? Boleh. Misalnya ada 1 titik di sini dengan titik di sini. Misalnya panjangnya 40 cm. Boleh. Yang penting diketahui panjangnya. Dan kedua penandanya itu masuk ke dalam rekaman di dalam videonya. Tidak di luar area rekamannya. Gitu Bapak Ibu ya. Baik, sampai sini Bapak Ibu bisa diikuti semua? Ada pertanyaan? Bisa, Pak. Oke, Bu Kusdiarti bertanya, apakah program tracker harus dimasukkan dalam dokumen? Maksudnya gimana Bu? Dimasukkan apanya yang ke dalam dokumen? Oh, itunya ya, apa video contohnya ya? Iya Pak, saya tuh udah buka ya ini apa tracker, file tracker, program trackernya. Nah sudah tampil, ada tulisan file, saya klik file, open file. Setelah itu ini Pak apa dokumen pilihnya itu udah ada ininya trackernya Pak, adanya Yaucam. Iya, iya. Gimana Pak ya? Pada waktu tadi install, apakah di checklist atau centang pilihan memasukkan videonya? Video? Nggak ada Pak videonya, pilihan video. Oh, berarti langsung next sampai selesai install tadi ya? Next sudah tuh ada checklist tiga checklist itu kan, nggak tahu itu apa itu checklist. Oh iya, Checklist ya, tiga itu. Memperlihatkan sudah tuh finish. Ya, berarti terlewat Bu. Mana Pak? Pada saat menginstal, Ibu terlewat memasukkan video contoh dan contoh eksperimennya. Nah, solusinya diulangi misalnya. Karena tidak ada di foldernya, pasti tidak ada di dokumennya. Oh iya. Pantesan saya bingung ini tulisan Yaucam, capture, apa gitu. Nggak ada, Jadi betul. bingung saya. Tidak ada. Video contohnya. Tapi aplikasi trackernya sudah ada, sudah terinstall. Iya, cuman belum lengkap dengan videonya.
Sebetulnya Ini kalau gimana Pak? Tidak bisa saya. iya, ditunggu saja mungkin nanti bisa mengulang. Untuk mengulang Mandiri instalnya, be Pak ya nanti. ya, untuk menginstal Lihat. ulangnya itu, Ibu bisa lihat lagi video tutorial di sesi kedua, Bu. Ada aktivitas untuk menyaksikan video tutorial cara menginstal software trackernya. Itu lengkap sampai memunculkan shortcut-nya. Oh, iyalah Pak, nanti saya Oke, belajar dulu siap, Pak siap, ya. siap, siap. Nanti Masih banyak waktu, setelah Bu, tenang, Bu. Pikon, iya. Besok masih ada lagi Pikon. Iya, tinggalan saya Pak, mana Iya, jaringan iya. ya, Baik, lemot. Baik, Kasih, baik. Nggak Pak. masalah, Bu. Ya, pelan-pelan saja. Iya, ya. Makasih Pak ya. Sama-sama. Baik, jadi kendalanya pertama ada yang belum ada contoh videonya dan juga di sini hilang satu ya. Dipastikan saja yang hilang satu ini yang pertama di set sebagai start frame, yang keduanya digeserkan saja ini. Digeserkan, nanti di set sebagai end frame gitu ya. Sehingga akan muncul dua segitiga hitam sebagai penanda batas awal dan batas akhir. Baik, langkah berikutnya Bapak Ibu, mungkin untuk Pikon sekarang baru sampai kalibrasi ya. Tadi sudah sampaikan ini penanda, ini wajib ada penanda. Karena komputer tidak tahu ukuran aslinya. Makanya kita harus kalibrasi dengan penanda. Di sini di video contoh ini ada penanda dengan panjangnya 1 meter. Nah, cara kalibrasinya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ada fasilitas ini, diklik saja. Klik di sini, new, kalibrasi stick. Nah, sehingga muncul kalibrasi stick A gitu ya. Nah, kemudian diarahkan ke ujung atas, kemudian tekan tombol shift pada keyboard dan klik kiri ya. Shift klik muncul ini. Lepas lagi, pindah ke bawah. Shift klik lagi sehingga ada garis. Ini garis kalibrasi, ini komputer masih memberikan nilai acak. Ini 428 menurut komputer. Ini terlalu panjang. Aslinya diketahui ini adalah 1 meter. Tinggal diubah nilainya menjadi 1 meter. Enter saja. Ubah angka 1, enter. Jadi 1 meter. 1,000 meter atau 1,000 meter. Atau boleh juga diubah di sini nilainya. Nanti Bapak Ibu ketika mengambil video sendiri tidak mesti 1 meter. Bisa 50 cm, 40 cm, yang penting sudah diketahui dengan jelas ukuran aslinya. Gitu. Baik Bapak Ibu, ini masih panjang sebetulnya prosesnya, tapi untuk sementara ini pengenalan dulu. Kita mengenal beberapa fitur di tracker. Pertama, cara bagaimana membuka videonya. Yang kedua, memutar videonya. Yang ketiga, mengatur posisi awal dan posisi akhir frame-nya, kemudian mengatur jumlah frame yang akan ditampilkan, lompatan-lompatan frame-nya, membuka atau menampilkan koordinat kartesiusnya, dan melakukan setting kalibrasinya menggunakan kalibrasi stick. Nah, kalau sudah ada frame seperti ini bisa kita lanjutkan lagi suatu saat begitu ya. Nah, caranya disimpan saja file Shift Tab S. Shift Tab S, kemudian simpan di mana? Simpan di folder pekerjaan Bapak Ibu, bebas ya. Saya akan simpan di diklat PKBPD. Saya akan simpan di diklat PKBPD. Nah, ini latihan saja ya. Saya buka folder baru. Mana new folder? Create new folder yang ini. Nah, ini latihan. Latihan tracker. Ini foldernya. Ini bebas saja nama foldernya Bapak Ibu ya, silahkan. Kemudian mana latihan tracker. Nah, ini masuk ke sini. Ini sudah ekstensinya TRK. Jadi kalau kita shift tab nanti akan ada TRK. Simpan. Ini namanya boleh boltos out. Saya akan ubah menjadi gerak parabola ya. Gerak parabola. Oke, kemudian di save. Nah, jadi pekerjaan saya yang sudah sampai sini disimpan di folder di dokumen saya ya.
ada di PKBPD. Kemudian ada di folder latihan tracker. Nah, ada ini. Nah, sehingga suatu saat ketika sudah tutup trackernya, sudah saya tutup, bisa saya buka kembali. Bisa saya buka kembali dengan cara di double klik saja ini. Nah, akan muncul trackernya. Ini saya share kembali. Nah ini, jadi muncul yang tadi, tidak hilang pekerjaan tadi, walaupun sudah ditutup trackernya. Jadi silakan Bapak Ibu disimpan dulu filenya, disimpan dengan cara file zip tab S. Silakan. Letakkan di folder tertentu sesuai keinginan Bapak Ibu, beri nama titik TRK namanya. Nama apa? Di sini gerak parabola titik TRK. Ya, silakan Bapak Ibu. Pak Sony, saya mau tanya Pak Sony. Ya, silakan. Bu Siti ya. Pada saat pada saat saya mencoba letak dari sumbu vertikalnya itu masih berada di sebelah kanan, Pak. Dari sumbu kartesiusnya ya? Iya, sebelah kanan. Bagaimana itu, Pak, mengkalibrasi? Yang jelas kan mungkin posisinya harus di posisi bola ya, Pak ya? Iya. Itu bagaimana bukan tadi, mengkalibrasi, Pak? Tapi meletakkan atau memposisikan koordinatnya. Yang meletakkan ya. Ya, oke. Ya. Meletakkan koordinatnya. Ya. Nah, awalnya masih di sini ya, Bu. Gitu ya? Ya. Tinggal digeser saja, Bu. Diklik, jangan dilepas kliknya, ditahan kliknya, geserkan. Nah, cari posisi yang pas gitu ya. Gitu, Bu. Nah, untuk kalibrasi, insya Allah besok saya ulang kembali ya untuk setting kalibrasi. Karena ini perlu penjelasan lebih lanjut terkait dengan penandanya. Jadi maknanya itu, kalibrasi akan bermakna jika penandanya itu memiliki nilai yang real, yang sesuai dengan kenyataannya. Jadi abaikan saja nggak apa-apa, Bu. Kalau belum setting kalibrasi tidak apa-apa. Yang penting mencoba untuk save tab S ya, menyimpan tabnya. Save tab S. Simpan di folder di komputer Bapak Ibu yang dengan nama bebas saja namanya apa. Bu Rimayani nggak bisa simpan save tab S, harusnya bisa, Bu. Kalau sudah terbuka seperti ini ya, saya share lagi. Kalau sudah terbuka seperti ini, sudah nampak ya. Nah, tinggal di file zip tab S. Nah, cari aja tempat di mana ya yang sesuai. Kasih nama, di save. Gitu, Bu. Baik Bapak Ibu, saya yakin masih banyak kendala ya, karena mungkin berbeda antara pertemuan di kelas langsung dengan pertemuan via internet begitu ya. Jangan berkecil hati, masih banyak waktu, bisa kita ulangi besok gitu ya Bapak Ibu. Yang penting ada gambaran awal dulu. Untuk Zoom meeting kali ini kita akhiri dulu Bapak Ibu ya, karena sudah mendekati jam 15. Silahkan coba save tab, kalaupun belum berhasil, besok kita akan ulangi kembali. Bapak Ibu bagaimana? Kita akhiri saja untuk pikonnya. Bapak Ibu, untuk informasi lanjut bisa mengakses kelas sesi 2-nya, putar ulang kembali tutorialnya, ataupun nanti bisa melihat rekaman dari pikon yang sekarang ini. Akan saya share rekamannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sony. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu.